Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 atau bab 4 akan membahas tentang keseimbangan ekonomi dua sektor. Sebelumnya, kami akan memperkenalkan anggota kelompok kami yang beranggotakan Devmil Rahmalia, Fitri Nur Ajiza, Wahyu Lungguk, dan saya sendiri Dwiki Aprian. Pengertian keseimbangan ekonomi dua sektor. Perekonomian dua sektor yaitu perekonomian yang terdiri dari sektor rumah tangga dan perusahaan, yang berarti dalam perekonomian itu tidak terdapat kegiatan pemerintah maupun perdagangan luar negeri. Ciri-ciri aliran pendapatan dua sektor adalah: 1. Sektor perusahaan menggunakan faktor-faktor produksi yang dimiliki rumah tangga. Faktor-faktor produksi tersebut memperoleh pendapatan berupa gaji, upah, sewa, bunga, dan untung. 2. Sebagian besar pendapatan yang diterima rumah tangga akan digunakan untuk konsumsi, yaitu membeli barang-barang, membeli jasa-jasa yang dihasilkan oleh sektor perusahaan. 3. Sisa pendapatan rumah tangga yang tidak digunakan untuk konsumsi akan ditabung dalam institusi keuangan. 4. Pengusaha yang ingin melakukan investasi akan meminjam tabungan rumah tangga yang dikumpulkan oleh institusi keuangan. Hubungan antara konsumsi dan pendapatan bentuk umum seperti rumus berikut: YD sama dengan C plus S. Berikut contoh tabel pendapatan konsumsi dan tabungan dalam bentuk ribu rupiah. Baik, di sini ada tabel tentang pendapatan konsumsi dan tabungan dalam ribu rupiah. Ketika sebuah rumah tangga mengeluarkan ataupun mengkonsumsi biaya sebesar 125, maka tabungan akan berkurang sebesar 125. Pendapatan yang rendah, maka rumah tangga akan menggorek tabungannya. Sehingga semakin sedikit pendapatan sebuah rumah tangga, maka akan semakin besar tabungan yang akan dikeluarkan. Jika pendapatan tinggi dalam sebuah rumah tangga, maka rumah tangga tersebut akan dapat menabung. Pada bab ini, kita juga akan membahas mengenai fungsi konsumsi dan fungsi tabungan, di mana fungsi konsumsi adalah suatu kurva yang menggambarkan sifat hubungan di antara tingkat konsumsi rumah tangga dalam perekonomian dengan pendapatan nasional atau pendapatan disposibel perekonomian tersebut. Fungsi konsumsi itu sendiri pertama kali diperkenalkan oleh seorang ahli ekonomi yang bernama John Maynard Keynes. Lalu kita masuk pada fungsi tabungan. Fungsi tabungan adalah suatu kurva yang menggambarkan sifat hubungan di antara tingkat tabungan rumah tangga dalam perekonomian dengan pendapatan nasional atau pendapatan disposibel perekonomian tersebut. Ada beberapa faktor yang mempengaruhi fungsi konsumsi dan fungsi tabungan, seperti ekonomi, kekayaan, penghasilan, suku bunga, kemampuan hemat, dan dana pensiun. Satu faktor terpenting dalam fungsi konsumsi dan tabungan ini yaitu tinggi rendahnya suatu penghasilan seseorang. Lalu kita masuk pada investasi. Investasi dapat diartikan sebagai pengeluaran penanaman modal atau perusahaan untuk membeli barang-barang modal dan perlengkapan produksi untuk menambah kemampuan memproduksi barang-barang dan jasa-jasa yang tersedia dalam suatu perekonomian. Faktor utama atau penentu tingkat investasi yaitu yang pertama, tingkat keuntungan yang diramalkan akan diperoleh. Yang kedua, suku bunga. Yang ketiga, ramalan mengenai keadaan ekonomi di masa depan atau di masa yang akan datang. Keempat, kemajuan teknologi. Yang kelima, tingkat pendapatan nasional dan perubahan-perubahannya. Yang keenam, keuntungan yang diperoleh perusahaan-perusahaan. Baik, di sini ada tabel contoh angka keseimbangan pendapatan nasional dalam triliun rupiah. Jika pendapatan nasional itu sebesar 0, kemudian konsumsi dari rumah tangga sebesar 90,
maka sebuah rumah tangga akan mengeluarkan tabungan mereka sebesar 90. Kemudian jika akan melakukan investasi sebesar 120, maka pengeluaran agregat atau AE dalam sebuah rumah tangga adalah sebesar 210. 210 didapat dari konsumsi tambah investasi. Jika pendapatan semakin meningkat, maka pengeluaran agregat akan meningkat. Karena ketika pendapatan itu naik, tentu pengeluaran agregatnya naik. Kemudian dimisalkan konsumsi juga naik, maka pengeluaran agregat itu masuk dalam kategori ekspansi atau peningkatan kebutuhan ekonomi. Kontraksi yaitu penurunan dari sebuah sektor kegiatan ekonomi. Lalu kita beralih ke perubahan keseimbangan dan multiplier. Dalam suatu periode ke periode lainnya, keseimbangan pendapatan nasional akan selalu mengalami perubahan. Perubahan tersebut biasanya disebabkan karena perubahan dalam investasi. Dalam perekonomian yang lebih kompleks, yaitu yang terdiri dari 3 atau 4 sektor, lebih banyak lagi faktor yang akan memindahkan pengeluaran agregat dari keseimbangan yang asal dan seterusnya menimbulkan perubahan dalam tingkat kegiatan ekonomi negara. Perubahan pajak, perubahan pengeluaran pemerintah, perubahan ekspor dan impor adalah beberapa faktor penting lainnya yang akan menimbulkan perubahan dalam keseimbangan pendapatan nasional dan tingkat kegiatan perekonomian. Adapun gambaran mengenai proses multiplier. Proses multiplier, seperti telah diterangkan, berlaku sebagai akibat perubahan dalam pembelanjaan agregat. Dalam contoh misalkan, perubahan itu bersumber dari pertambahan investasi sebesar 10 miliar. Uraian di bawah ini menerangkan bagaimana pertambahan tersebut akan menjadi kegiatan ekonomi dan pendapatan nasional. Berikutnya kita akan membahas tentang menentukan besarnya multiplier. Menentukan besarnya nilai multiplier menggambarkan perbandingan di antara jumlah pertambahan atau pengurangan dalam pendapatan nasional dengan jumlah pertambahan atau pengurangan dalam pengeluaran agregat yang telah menimbulkan perubahan dalam pendapatan nasional tersebut. Misalnya, apabila pendapatan nasional mengalami pertambahan sebesar 4 kali lipat dari pertambahan pengeluaran yang pada mulanya berlaku, maka nilai multipliernya adalah 4. Dan untuk menjelaskan tentang cara menghitung besarnya multiplier, akan diperhatikan proses multiplier yang timbul sebagai akibat dari suatu kenaikan dalam investasi. Dimisalkan, pada suatu masa tertentu, dalam perekonomian itu, pengusaha menambah jumlah investasi mereka. Kenaikan investasi itu akan menimbulkan suatu rangkaian pertambahan pendapatan nasional, pertambahan pendapatan rumah tangga, dan pertambahan pengeluaran konsumsi. Telah diterangkan bahwa proses itu akan terus-menerus berlangsung, sehingga tidak terdapat lagi kelebihan pengeluaran agregat. Keadaan itu akan menciptakan tingkat keseimbangan perekonomian negara yang baru.